Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 5 bersama dengan saya Pak Nur Faizin terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk khusus kelas 5. Untuk selanjutnya, sebelum kita sampaikan secara lengkap tentang materi kita saat ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa itu Allah memberikan ridho sekaligus memberikan catatan terbaik untuk amal kebaikan kita pada hari ini dan selanjutnya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya, seperti yang sudah Pak Nur sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, ini adalah kelanjutan dari surat Al-A'la, kemudian surat At-Tariq, selanjutnya adalah surat Al-Buruj. Nah anak-anak, surat Al-Buruj ini perlu kami sampaikan, dia merupakan bagian dari golongan surat Makkiyah. Bisa dikatakan dia disebut surat Makkiyah karena dia turun setelah peristiwa Rasulullah hijrah ke kota Makkah. Dan dia di dalam Al-Quran merupakan urutan surat yang ke-85 dan ayat berjumlah 22 ayat. Kemudian sebutan dari Al-Buruj sendiri itu diambilkan dari cuplikan bunyi ayat pertama dari surat Al-Buruj. Nah, apa arti Al-Buruj sendiri? Artinya adalah gugusan bintang. Nah anak-anak, ini sungguh sangat luar biasa pada surat berikut ini. Jadi sebelum manusia memberikan keahliannya, kemampuannya mereka dalam hal ilmu pengetahuan alam, khususnya tentang semesta, tentang ilmu perbintangan, tentang astronomi, ataupun juga tentang galaksi, atau secara keseluruhan semua tentang yang namanya tata surya, ternyata Allah sudah memberikan terlebih dahulu, sudah memberikan ilmunya lebih dahulu melalui kitab suci Al-Quran. Nah diantaranya salah satu adalah surat Al-Buruj ini. Meskipun nanti di surat yang lainnya masih cukup banyak lagi, bahkan bisa melengkapi terkait dengan masalah penciptaan yang Allah ciptakan, yaitu berupa alam semesta sekaligus tata suryanya. Anak-anak mungkin yang mendapatkan ilmu pengetahuan alam barangkali sudah ada yang mengetahui ya, bahwasanya tata surya kita yang kita kenal dengan galaksi Bima Sakti itu ya, itu baru satu jenis tata surya yang kita kenal ya. Di antaranya ada beberapa planet, kemudian matahari, terkait juga di dalamnya ada bintang, kemudian ada bulan dan sebagainya. Nah ternyata ketika kita buka wacana di alam semesta, ternyata tata surya banyak sekali jumlahnya. Nah ini salah satu kehebatan dan keagungan yang Allah tunjukkan kepada manusia. Betapa hebatnya beliau dalam membuat peristiwa penciptaannya itu sangat luar biasa. Coba anak-anak perhatikan, ketika kita melihat ataupun menyaksikan yang namanya orbit bumi, ya, diikuti dengan orbit planet yang lain mengelilingi matahari, tidak ada satupun yang kemudian bersenggolan ataupun bertumbukan, apalagi bertabrakan. Nah seandainya itu terjadi, apa kira-kira yang akan terjadi kemudian? Nah tentunya terjadi peristiwa kiamat besar gitu ya. Tetapi oleh Allah diatur luar biasa itu. Di samping mereka mengelilingi matahari, bumi sendiri itu dia juga berputar pada porosnya ya. Jadi ada yang namanya rotasi bumi, ada yang namanya revolusi bumi. Nah oleh Allah ilmu alam seperti ini sudah diberikan sekian ribu tahun sebelumnya, sehingga manusia sekarang, para ilmuwan sekarang itu sebetulnya hanya tinggal mengembangkan saja ilmu yang sudah Allah berikan. Sungguh sangat luar biasa ya. Nah sebutan gugusan bintang ini merupakan bukti nyata tentang kebesaran, keagungan Allah ketika dia menciptakan bumi dan segala isinya. Disitulah
menjadikan manusia untuk semakin bisa berintrospeksi sekaligus sambil belajar tentang apa yang sudah Allah sampaikan dan Allah berikan. Nah, berkaitan dengan surat Al-Buruj ini pula, maka di dalam surat Al-Buruj itu ada beberapa pokok isi atau kandungan yang perlu kita pahami, kita pelajari bersama agar kita mengetahui tentang isi kandungan dari surat Al-Buruj ini. Yang pertama, bahwa ternyata untuk surat Al-Buruj ini merupakan suatu pernyataan yang nyata dari Allah. Inilah Allah dengan penciptaannya yang luar biasa yang tidak akan pernah bisa diciptakan oleh makhluk manusia ataupun makhluk yang lainnya. Sehebat apapun manusia, setinggi apapun kepandaiannya, dia tidak akan pernah bisa membuat yang namanya langit, tidak akan pernah bisa membuat yang namanya bumi, tidak akan pernah bisa membuat yang namanya lautan beserta segala isinya. Orang bisa membuat danau buatan, tapi dia tidak pernah akan bisa membuat yang namanya airnya. Orang bisa membuat hutan buatan, tetapi dia tidak akan pernah bisa membuat satu batang pohon pun. Itulah yang Allah berikan, Allah tunjukkan agar kita belajar, agar kita bisa memahami dan mengerti bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatunya itu betul-betul diambil suatu manfaat. Bukan untuk dirusak, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dilestarikan, dikembangkan, sekaligus menjadikan sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Buruj ini Allah juga memberikan suatu kisah di mana orang-orang kafir itu sangat benci sekali dengan umat muslim yang mengikuti ajaran Rasulullah. Sehingga di sana itu dikisahkan bagaimana Allah itu terus kemudian memberikan balasan kepada kaum tersebut karena saking beraninya dia melawan, membangkang, bahkan kemudian melakukan perbuatan yang keji kepada umat Islam. Maka Allah memberikan contoh peristiwa itu di mana dia pernah memberikan suatu azab yang pedih kepada kaumnya Raja Firaun. Berikutnya kaum Tsamud. Nah, itu menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa, sehingga Allah memberikan perilaku yang adil kepada mereka. Jadi di sini Allah itu tetap menjaga tentang ajaran-ajaran Islam itu. Ketika tatkala ada orang yang kemudian melawan, ada yang memusuhi, yang berbuat keji, gitu ya, zalim, maka Allah pun akan memberikan balasannya. Nah, ini sebagai sebuah pembelajaran di mana hal peristiwa tersebut sampai sekarang masih ada, ya. Bagaimana kondisi umat muslim kita di Palestina, di Suriah, bahkan mungkin di sebagian negara-negara barat lainnya. Mereka diperlakukan sangat tidak adil, dirampas haknya, diambil tanah miliknya, ya. Bahkan konon kabarnya ini yang wilayah Palestina itu sudah hilang itu ya. Kalau kita lihat, kita share di Google Map-nya itu katanya sudah hilang, ya. Ini membuktikan betapa mereka sangat arogan, betapa mereka sangat zalim, betapa mereka begitu memusuhi ya kepada saudara-saudara kita kaum muslim. Nah, ini dipaparkan oleh Allah sudah dari awal dulu. Ini sebagai sebuah pembelajaran bagi kita sebagai umat Islam untuk betul-betul tetap berhati-hati, menjaga ukhuwahnya, ya, ketauhidannya, akidahnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang kaitannya dengan isi kandungan dari surat Al-Buruj ini adalah pada akhir surat itu Allah meyakinkan kembali bahwasanya di Al-Quran itu sudah tidak ada la raiba fi, tidak ada keraguan, pasti di sana, ya. Apa yang Allah sampaikan, Allah firmankan di sana itu adalah merupakan suatu pemaparan ilmu yang luar biasa, yang lengkap, dan itu semuanya nyata, ya. Kalau dipelajari lebih lanjut, ya, di dalam namanya ulumul Quran itu ya, ilmu tentang Al-Quran, nanti akan lebih banyak lagi, ya, anak-anakku bisa mengetahui bagaimana ayat demi ayat itu memberikan suatu informasi yang sangat lengkap, ya. Kandungan itu kalau dilihat ayat demi ayat itu sebetulnya memiliki makna yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang terkait dengan surat Al-Buruj.
berikut dengan isi pokok kandungannya. Jadi tadi ada 3 kita batasi ya. Yang pertama yaitu tentang pernyataan bukti kebesaran Allah dan keagungannya atas segala penciptaannya, termasuk tentang penciptaan alam semesta. Kemudian yang kedua tentang bukti bahwasanya Allah itu memberikan pembelajaran kepada kaum yang zalim, di mana Dia memberikan azab yang luar biasa kepada kaum Raja Fir'aun dan Tsamud. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan pasti dari Allah bahwasanya Al-Quran itu tidak diragukan lagi. Dan tidak mungkin Quran itu akan dipalsukan. Semua yang Allah sampaikan, yang Allah berikan dalam berupa firman-firman itu semuanya betul-betul nyata. Dan itu merupakan sebuah prediksi, perkiraan, sekaligus penilaian dan pembahasan yang luar biasa. Nah demikian anak-anak yang terkait dengan surat Al-Buruj. Dan untuk selanjutnya, ini ada hal yang sangat penting perlu Pak Guru sampaikan, karena ini terkait dengan materi yang ada di pelajaran semester 1 khususnya di bidang Al-Quran, yaitu tentang pengenalan ilmu tajwid. Nah selanjutnya nanti akan Pak Nur sampaikan tentang ilmu tajwid berikut ini. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan sampaikan salah satu ilmu yang luar biasa yang memang harus kita ketahui dan kita pelajari, yaitu yang namanya ilmu tajwid. Nah di dalam pelajaran kita di semester 1 khususnya kelas 5 ini kita akan dikenalkan beberapa ilmu tajwid ya. Meskipun tidak sepenuhnya, karena ilmu tajwid secara sepenuhnya cukup banyak, karena di sana nanti akan ada yang namanya hukum bacaan mat namanya, yaitu panjang pendek dan sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita cukup akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu yang namanya ilmu tajwid tentang hukum bacaan idhar khalqi. Namun sebelum kita sampaikan lebih lengkap, barangkali ada di antara kalian yang sudah tahu apa sih yang namanya ilmu tajwid itu. Siapa tahu di antara kalian mungkin sudah ada yang tahu, karena mungkin tahu dari informasi guru Al-Quran kalian, di TPA kalian ya, sering disebut pakai menggunakan ilmu tajwid. Nah sebetulnya apa sih arti daripada ilmu tajwid itu? Nah siapa tahu di antara kalian sudah ada yang tahu. Oke, bagus. Jadi yang namanya ilmu tajwid itu adalah ilmu yang memberikan penjelasan tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, pengertian dari ilmu tajwid sendiri itu diambil dari kata tajwid itu, ya. Itu dari kata bahasa Arab yang artinya tajwidan, ya. Yang diartikan itu adalah mentaksim atau taksim. Jadi taksim itu diartikan adalah membaguskan, ya. Jadi kata tajwid itu ya, dari kata tajwidan tadi itu diartikan taksim atau membaguskan. Maka kalau ada orang yang mempelajari ilmu tajwid itu tujuannya utama adalah apa? Dia ingin memperbaiki, membuat bagus bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebatas tidak hanya pinter ataupun lancar membaca atau kemudian hafal gitu nggih, tetapi dia bisa tahu bagaimana bacaan yang benar, panjang pendeknya, tajwid-tajwidnya dan sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan masalah ilmu tajwid. Nah, selanjutnya ini yang akan Pak Nur sampaikan di sini adalah salah satu di antara ilmu tajwid itu. Karena sesungguhnya ilmu tajwid yang kaitannya dengan hukum bacaan nun mati, tanwin bertemu dengan beberapa huruf hijaiyah itu nanti akan dibagi menjadi 4 bacaan atau 4 kategori hukumnya. Yang pertama itu adalah idhar, kemudian nanti ada yang namanya idgham, kemudian ada lagi yang namanya ikhfa, ada lagi satu yang namanya iqlab, ya. Nah, dia nanti tidak terlalu banyak ya. Ini kita batasi dulu. Kita akan membahas tentang idhar dulu. Nah, apa ini yang namanya hukum bacaan idhar khalqi? Nah, kita ambil pengertian idharnya saja. Ya, idhar ini diartikan bahwa hukum bacaannya, ayat yang dibaca secara idhar itu jelas, ya. Jadi tidak ada samar-samarnya, tidak ada dengungnya, tidak ada membal atau membaliknya, tetapi dibaca sangat jelas. Nah, yang termasuk dengan idhar itu apa saja?
Jadi di sini kita akan menyampaikan bahwa yang namanya ilmu tajwid itu, hukum bacaan itu didominasi dengan non mati dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf hijaiyah atau huruf khalqiyah. Nah, ini ya. Ini khusus yang idhar. Huruf-hurufnya apa saja? Nah, di sini kita sampaikan. Ini ada huruf gha atau ghaib. Kemudian kha, lalu ha, kemudian ha, kemudian hamzah. Nah, keenam huruf ini jika mereka bertemu di suatu ayat itu dengan yang namanya huruf non mati atau non sukun, atau bertemu dengan tanwin. Nah, tanwin seperti ini biasa disebut fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin, atau mereka menyebut fatatain, kasrotain, domatain, itu sama. Maka berlaku hukum bacaannya idhar khalqi, yaitu dibaca dengan jelas. Contohnya kita ambil sedikit di sini ya. Nanti insya Allah di buku paket ada ya. Contoh bacanya cukup banyak, diambil dari potongan-potongan beberapa ayat. Nah, di sini kita tulis, di sini ada yauma idzin khosyi'ah. Yauma idzin khosyi'ah. Di mana ini hukum bacaan idharnya? Hukum bacaan idharnya adalah di sini. Tanwin bertemu dengan huruf kha, maka di sini bacaan tanwinnya jelas. Yauma idzin khosyi'ah. Jadi tidak boleh bacaannya yauma idzin khosyi'ah, salah. Karena harus jelas. Contoh berikutnya di sini ya. Salamun hiya. Salamun hiya. Mana letak hukum bacaan idharnya? Ini di sini. Mim sukun atau untuk matain, maaf bukan mim sukun, do matain bertemu dengan huruf h. Nah, di sini berlaku hukum bacaan idhar. Apa yang dibaca jelas? Do matainnya. Salamun hiya. Jadi tidak boleh ini dibaca kemudian menjadi samar. Ya. Salamun hiya, salah. Jadi yang betul adalah salamun hiya. Nah, demikian anak-anak terkait dengan ilmu tajwid. Sebetulnya ini baru satu ya, tapi insya Allah itu nanti sudah bisa kalian praktekkan untuk bacaan Al-Qur'annya. Kalau hal ini tidak sering kalian latih, nanti akan lupa lagi. Nah, ini terbukti ketika kita Pak Ron mencoba mencermati hasil rekaman kalian, di mana ya banyak di antara kalian memang sudah cukup lancar bacaannya, bahkan yang sudah sangat lancar, atau bahkan mungkin sudah hafal gitu ya tentang surat Al-A'la itu. Namun ketika Pak Ron cermati itu masih ada beberapa yang makhorijul hurufnya juga belum tepat, termasuk juga dengan tata cara bacaan tajwidnya. Nah, itu perlu banyak dilatih, perlu banyak dicermati ya, sehingga nanti bacaan kita betul-betul benar. Karena tujuan utama dari ilmu tajwid ini adalah kita diminta membaca Al-Quran itu secara tartil ya. Tartil itu urut, teratur, dan benar gitu ya. Jadi pengertian murotal itu bukan dilakukan dengan lagu yang bagus, tetapi dibaca secara benar. Nah, itu anak-anak yang saya sampaikan terkait dengan ilmu tajwid, yang mana pada kali ini kita sampaikan tentang hukum bacaan idhar khalqi. Demikian yang bisa Pak Nur sampaikan untuk pembelajaran kita kali ini. Tak lupa saya sampaikan untuk senantiasa tetap belajar, dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan kalian, karena kondisi pandemi COVID-19 masih berlangsung. Baik anak-anak, demikian yang bisa Pak Nur sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan marilah kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.